Bulan di langit bersama bintang, kopi diseduh dengan air. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua MGMP Matematika Kota Samarinda, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pemateri dalam kegiatan pengibasan pelatihan KKA pemanfaatan PA dalam pembelajaran matematika hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan melakukan kegiatan pengibasan KKA. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan, yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua MGMP Matematika Kota Samarinda, doa, dan juga penutup. Mari kita laksanakan kegiatan hari ini dengan membuka, membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Bapak Ibu, perkenankan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Ketua MGMP Matematika Kota Samarinda, yaitu Bapak AA Bagus Surya Atma Jaya Susastra MPD. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya hari ini melihat Bapak Ibu semua, kita sama-sama melihat guru matematika itu didominasi kaum hawa.
Yang laki-laki bisa dihitung Bapak Ibu. Ada tadi salah satu guru minder Bapak Ibu. Ini nanti arisan ibu-ibu atau jadinya mau pulang sudah Bapak Ibu. Alhamdulillah tapi sudah bisa bertahan. Ya Pak Ustaz Maulana, sekarang ini banyak kaum hawanya sepertinya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melaksanakan pembiasan mengenai coding, dan saya nggak bisa AI, saya nggak bisa nyebut Bapak Ibu, saya jadi AI ya, saya orang Indonesia, jadi pembiasan ya Ibu ya, pengimbasan. Nah, pengimbasan coding atau AI. Nah, nanti kita akan membuat ada gamenya ya Ibu ya, ada gamenya bagaimana tentang AI-nya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu berinteraksi. Ini rekan-rekan kita dari matematika sudah dilatih sebanyak 6 orang Ibu ya, 6 orang. Nah, jadi nanti ada di depan Bapak Ibu ini. Nah, 6 orang ini nanti akan bersama-sama kita. Bagaimanapun juga kita juga harus mengikuti zaman Bapak Ibu, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian yang target kita ini sampai Jumat Bapak Ibu ya. Jadi kita padatkan, semoga semuanya bisa lancar Bapak Ibu semua. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, nanti pada kesempatan ini kita akan membentuk, ini ada surat edaran dari Dinas Kota Bapak Ibu. Kita akan membentuk tim pembuat kisi-kisi soal asesmen semester ganjil. Ya, ini kebetulan yang hadir ini kan muda-muda nih Bapak Ibu. Jadi press. Oke. Silakan. Oke, jadi nanti tim kisi-kisi ini terakhir kita akan setor di bawah tanggal 30. Setelah kita setor, nanti tanggal 1 itu sudah masuk ke sekolah masing-masing oleh Dinas Pendidikan. Nah, nanti meliputi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Soalnya sebanyak 30 soal, kisi-kisi Bapak Ibu. Kalau nanti mau dikembangkan silakan. Mungkin perlu dikembangkan dari kisi-kisi jadi soal. Soalnya ini sebagai acuan, apakah kisi-kisinya ini sudah sesuai dengan soalnya sudah sesuai dengan kisi-kisi atau belum. Oke ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bagi kemungkinan satu tingkat itu 6 orang. Jadi satu kisi-kisi satu orang 5 kisi-kisi. Oke, jadi 30. Itu untuk kelas 7. Kelas 8 juga 6 orang, kelas 9 juga 6 orang. Jadi timnya ada 18 orang. Di sini kebetulan ada ini senior kita nanti Pak Cesar, nanti yang akan membimbing kita juga di kisi-kisi. Oke Bapak Ibu semua, semoga hari ini lancar semua ya Bapak Ibu ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin Bapak Ibu semua, kegiatan pengimbasan coding dan kecerdasan AI resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Maulana SPD pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera bahagia untuk kita semua. Mohon izin kepada saudara-saudara kami yang beragama selain Islam untuk kami memimpin doa secara Islam kepada Bapak Ibu sekalian yang non-Islam. Kami persilahkan berdoa dengan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi bukan Islam, mari kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga pelaksanaan kegiatan hari ini berlangsung
sukses dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengimbaskan ke sekolah kita masing-masing. Al-Hazini wa likulli shalihin bil qabul berkat suratul Fatihah ila qaulin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Syai'ulillah Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Mujibas Sa'ilin ya Azza wa Jalla Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi ala bi'illah salatan daimatan bi dawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-afa wal afiyat wal mu'afat ad-da'ima fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa la tafarraqan ba'dihi tafarraqan mahsuma. Ya Allah ya Mujib ya Hadiran ya kita wasana ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam taqi hajatina wal hadirin wal ghaibin bil qarib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jamilna bis sihhati wa bil afiyati wa bil quwwati wa bis salam wa ahlina min taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ahdina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bil ghairi hisab. Ya aziz ya karim ya karim ya karim ya karim ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Maulana. Demikian kegiatan pembukaan agenda pengibasan pelatihan KKA pemanfaatan AI dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita akhiri, mari bersama kita mengucapkan hamdalah. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata sikap dalam pemanduan acara tadi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum bubar, mohon izin Bapak Ibu untuk foto bersama. Ya, nanti khawatir kalau sudah selesai ada yang pulang duluan atau sedang ada kegiatan lain. Silakan Bapak Ibu berdiri ya, kita ada program saja waktunya. Ya. Ya, pokoknya dari depan. Senyum ya Bapak Ibu ya. Oke.
Tapi HP-nya jelas yang ada yang namanya dua ini. Apa itu? Oh. Baik Bapak Ibu, kita break dulu 5 menit ya. Silakan Bapak Ibu tidak disediakan, kemudian mempersiapkan laptop yang akan digunakan selama kegiatan kebebasan. Ya, 5 menit.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu. Jadi sambil menyantap hidangannya, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alias dari SMP Negeri 8 Samarinda, yang hari ini akan menjadi moderator atau pemandu acara inti kita, yaitu acara pengimbasan pelatihan KKA dengan tema pemanfaatan AI dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk acara inti ini kami memiliki 5 kegiatan atau 5 materi. Yang pertama, etika pemanfaatan AI yang akan dibawakan oleh Ibu Istiana. Yang kedua, pembuatan modul ajar PM yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Cahyanti. Kemudian pembuatan bahan ajar yang akan saya bawakan. Kemudian yang keempat, pembuatan alat peraga matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Emilia. Kemudian pembuatan asesmen oleh Ibu Aisyah dan Ibu Nadia. Jadi Bapak Ibu, cerita sedikit, pengimbasan KKA ini merupakan salah satu kegiatan yang harus kami lakukan untuk mengisi laporan akhir di pelatihan KKA. Jadi salah satu tugasnya yaitu melakukan pengimbasan, baik itu di KKG untuk tingkat SD, MGMP, maupun di Kombel atau di sekolah kita masing-masing. Jadi kami ini hari ini akan mengadakan pengimbasan KKA yang akan dilakukan di MGMP Matematika. Nah, kebetulan kami menjadi perwakilan dari sekolah kami masing-masing untuk mewakili pelatihan KKA. Dan kami ternyata setelah kami bertemu di pelatihan KKA itu, ternyata kami baru tahu kalau misalnya Bu Isti ternyata guru matematika, Bu Egu guru matematika, Bu Aisyah guru matematika. Nah, jadi akhirnya kami sepakat untuk melakukan pengimbasan KKA ini di MGMP Matematika. Alhamdulillah disetujui ya Bu ya, Ketua MGMP. Ya, jadi mungkin biar menghemat waktu, nanti sesi tanya jawabnya mungkin di akhir ya. Nah, nanti untuk sesi tanya jawabnya nanti kita adakan di akhir pemateri. Setelah pemateri sudah menyampaikan materinya, nanti sesi tanya jawabnya akan diadakan di akhir. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi, bisa ditanyakan secara chat pribadi atau di grup MGM Matematika juga boleh. Baik, untuk memusingkan waktu, mungkin kita langsung aja ke pemateri pertama, yaitu Ibu Istiana SSI yang akan membawakan materi mengenai etika pemanfaatan AI. Kepada Ibu Isti, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Alias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya ini guru matematika itu terkenal dengan seriusnya ya. Jadi saya di depan ini lihat Bapak Ibu jadi ternyata wajah kita sama, kita tampil anak-anak wajah yang bahagia gitu ya. Baik. Jadi saya agak gugup juga ternyata setelah berdiri di sini. Wah, ini ya guru matematika ya. Baik,
untuk supaya tidak terlalu serius, saya berpantun dulu. Pergi ke kota naik sepeda. Matematika itu sungguh nyata. Mari belajar bersama kita. Baik, materi pertama adalah etika pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Kalau bahasa Inggrisnya AI, kalau bahasa Indonesianya AI. Dalam dunia edukasi. Bapak Ibu pasti tahu apa itu AI. Cuma di sini saya lebih mempertegas lagi bahwasanya AI itu adalah artificial intelligence, teknologi yang memungkinkan mesin berpikir, membuat keputusan, bahkan berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti layaknya manusia. Jadi AI ini buatan manusia, tapi harapannya bukan menjadi pengganti manusia, tapi menyerupai manusia. Jadi dia bisa berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti layaknya kita. Kemudian mengapa AI dalam pendidikan itu penting? Karena AI ini ternyata bisa meningkatkan efisiensi waktu kita, ya, waktu belajar, kemudian memberikan pengalaman belajar yang personalisasi, ya, lebih mendalam, dan juga membantu pendidik dalam berbagai tugas. Jadi AI ini ternyata sangat penting buat kita dalam hal administrasi, ya, administrasi pembelajaran, kemudian di anak-anak juga bisa lebih menarik, kreatif, ya, dan tidak momok lagi. Karena dari zaman saya belajar sampai saya mengajar, ya, namanya matematika itu tidak pernah anak-anak kalau matematika, wah asik matematika gitu kan. Pasti ya matematika. Itu yang saya bawa sampai ini. Bagaimana ya mengajar matematika itu yang membuat anak itu asik, dan itu yang membuat saya semangat. Karena dari jauh aja anak-anak lihat kita, aduh ada ibu itu matematika lagi, ada PR-nya lagi gitu kan, seperti itu. Jadi dengan AI bisa lebih menarik lagi pembelajaran matematika. Kemudian peran AI dalam pendidikan. Yang pertama, otomatisasi tugas administratif, ya. Jadi AI ini sangat membantu guru dalam menyelesaikan administrasi yaitu berupa menilai tugas, ya. Yang sebelumnya mungkin kita pakai ulangan itu dengan kertas dan kita nilai, dan menilainya itu cukup lama gitu, Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah dengan adanya AI kita bisa lebih cepat lagi menilai. Kita tinggal menganalisis hasil dari jawaban mereka. Kemudian pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi AI ini menyesuaikan materi sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Jadi gaya belajar siswa yang bagaimana kita bisa sesuaikan dengan AI apa yang bisa kita gunakan. Dan asisten virtual dan chatbot. Jadi peran AI ini dapat menjawab pertanyaan siswa. Ya, selama ini kalau anak-anak kita tanya, itu jawaban dari mana? Dari ChatGPT, atau mereka sekarang itu apa ya? Mereka kenal Siska, ya? Cici. Saudara, ya Cici. Tapi mereka ya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ketika kita tanya dapat begitu, mereka nggak paham. Nah, disitulah peran kita sebagai guru, kita memahamkan apa yang mereka dapat, ya. Tapi karena mereka mendapatkan dari AI itu ya hanya copy paste, ya. Jadi
peran kita adalah copy paste modif supaya nanti lebih original. Nah, ini contoh AI dalam pembelajaran, ya, ada elemen berbasis AI yang biasa kita gunakan, itu pakai belajar ID. Ya, kemudian ada ruang kelas. Kalau selama ini kita tahunya ruang guru ya. Kita nanti ada ruang kelas. Nanti akan dibahas oleh salah satu teman kita nanti tentang ruang kelas. Jadi ruang kelas itu untuk siswa, ruang guru itu untuk kita. Kemudian contoh AI dalam pembelajaran, aplikasi deteksi kesulitan belajar. Jadi dengan AI ini kita bisa mendeteksi ternyata untuk pelajaran kenapa sih aljabar itu sulit bagi anak-anak, di mana sulitnya. Nah, kita bisa mendeteksi dengan AI, dengan bantuan AI. Kemudian AI dalam evaluasi dan penilaian, seperti yang Bapak Ibu mungkin yang sekarang sudah digunakan, ada GM ya, Google Form ya, kemudian ada Quizzes mungkin. Nah, ini untuk membantu kita evaluasi. Jadi AI memberikan selain memudahkan kita dalam menilai, mereka juga bisa membantu kita memberikan umpan balik langsung. Oh, betulnya 8 dari 10 gitu misalnya. Kemudian mendeteksi plagiarisme. AI membantu kita mendeteksi jawaban anak-anak. Jadi ternyata anak-anak Gen Z, Gen Alpha sekarang kalau ditawarin udahlah pakai AI aja, ada beberapa yang mereka enggak lah, nanti dideteksi ketahuan sama guru gitu. Itu pengalaman anak saya. Banyak tugas nih, udah pakai AI aja. Nggak boleh terdeteksi, ya dimodif dong. Yang Anda pahami bagaimana, itu yang disalin di bukunya. Itu nggak mungkin terdetek, gitu kan ya. Pembuatan soal ujian otomatis. Ya. Kalau kita berhari-hari ngerjakan buat soal ya, dengan AI kita bisa copy paste dan modifikasi. Kadang ada jawaban dari AI itu yang konsepnya masih kurang maksimal atau konsepnya masih kurang benar. Jadi kita sebelum copy paste, setelah copy paste kita modifikasi ATM ya. Disitulah peran kita untuk betul nggak ini konsepnya, betul nggak ini jawabannya. Jadi nggak asal. Jadi AI itu membantu dan kita sebagai pemberi keputusan. Apakah soal ini kita naikkan atau tidak? Nah, AI untuk anak-anak yang inklusif, ya, ini ada juga di penerjemah AI untuk bahasa isyarat, ya, dari yang mungkin ada dari siswa kita. Ya. Inklusi ini kan sekarang masuk ke sekolah negeri ya, negeri swasta, pokoknya semua sekolah harus menerima dan tidak boleh menolak siswa inklusi. Kalau dulu kan ada kelasnya sendiri, tapi kalau sekarang kita wajib ya menerima siswa inklusi tersebut. Nah, mungkin ada salah satunya yang tidak bisa, bisanya berbahasa isyarat. Kita kan nggak mungkin kan memanggil penerjemah bahasa isyarat itu. Nah, kita bisa memakai bantuan AI. Ini ada pakai Google, ya, pakai GPT-0 dengan bahasa isyarat ini. Kemudian ada text to speech and speech to text. Nah, ini bisa pakai Google juga. Ya. Kita ngomong bahasa Indonesia nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa isyarat. Kemudian AI untuk disleksia. Ini membantu siswa yang kesulitan membaca dan menulis. Karena ada sebagian ternyata siswa SMP juga ada yang belum bisa membaca dengan lancar. Dan itu kendala sekali ketika kita mengajar matematika. Ya, gimana Anda bisa berhitung, membaca aja Anda sulit gitu kan? Berhitung apalagi gitu. Jadi itu jadi double kalau kita mikir karena gitu.
Akhirnya apa? Kita serahkan ke guru bahasa Indonesia. Bu, ini ada siswa nggak bisa baca. Tolong Bu. Dengan AI kita bisa membantu mereka. Baik, selanjutnya manfaat AI dalam dunia pendidikan. Ya, seperti sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya dengan AI itu meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi siswa bisa lebih menarik dan interaktif. Terhadap AI ini juga bisa digunakan di matematika. Bisa lebih menarik pembelajaran matematika. Bahkan bisa ditunggu. Kapan Bu matematika lagi? Kan asik Bu ya kalau kita ditunggu. Ya. Kadang kita itu ditunggunya kapan Ibu nggak masuk? Iya. Ibu kok rajin sekali sih ke sekolah. Ibu kapan izinnya? Itu ya, itu yang kayaknya nyesek banget langsung ke hati. Begini banget ya, padahal kita ingin mereka itu bisa, mereka itu cerdas, tapi kedatangan kita itu tidak diharapkan. Itu kan kayak bertepuk sebelah tangan. Tapi dengan bantuan AI ini kita bisa lebih inovatif lagi, kita bisa lebih menyenangkan lagi dalam pembelajaran. Kemudian akses pendidikan yang lebih luas, di mana saja kita bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses materi pembelajaran. Ya. Apalagi di mall, kemudian kita atau kita lagi ada pertemuan seperti ini, gitu. Kemudian ada jam pelajaran masih kita lupa untuk memberikan materi atau memberikan tugas. Bisa kita copy paste, kemudian TM lagi ya dengan AI. Tantangan dan kendala AI dalam pendidikan. Di sini tantangan kita mau, kita bersemangat menggunakan AI, tapi ada kendalanya. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Apalagi dengan sekolah kita mungkin yang internetnya terbatas, atau sambungan internetnya yang kita sudah pakai data tetap aja nggak bisa masuk. Kan? Ada sekolah-sekolah yang terbatas dengan koneksi internet. Nah, di sini tidak semua siswa bisa memiliki akses ke perangkat AI. Dari internetnya, kemudian dari akses perangkatnya, tidak semua siswa kita memiliki HP yang bisa ke dunia nyatanya, ke dunia AI-nya. Ada yang punya HP, punya orang tua, kurang bisa leluasa menggunakan. Ada siswa kita yang seperti itu. Jadi ini salah satu tantangan kita. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah mulai memfasilitasi sekolah-sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Kemarin ada beberapa sekolah yang dapat bantuan komputer. Nah di situ bisa kita akali, kendala ini bisa kita atasi. Kemudian yang kedua, privasi dan keamanan data. Jadi dari privasi ini data-data siswa dan data guru itu harus kita keamanannya itu harus kita jaga. Jangan sampai data ini menjadikan bahan bulian di siswa kita. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Disinilah peran kita sebagai guru. Ketika anak-anak sudah ketergantungan, apa-apa nanyanya ChatGPT, apa-apa nanyanya Gemini atau DeepSeek atau si Cici, ya kan? Dari situlah kita yang berperan sebagai guru ini kita ini salah itu jawabannya, kurang maksimal, kurang benar. Kenapa? Dari sini ini. Karena AI ini juga tidak ada keterbatasan ini. Jadi AI menjadi alat bantu bukan mengganti peran guru. Nah, bagaimana etika kita memanfaatkan AI dalam dunia pendidikan? Yang pertama, transparansi dan explainability. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau ini agak-agak belibet ya ngomongnya bahasa Inggris. Terbuka dan jelas dalam penggunaan AI. Ya, terbuka.
ya silakan, jangan ditutup-tutupi tentang AI ini. Bu, saya mau buat grafik tapi nggak bisa. Coba kalian buat buka GeoGebra, ya kan? Nah di situ bisa. Bagaimana? Loh nanti anak-anak nggak belajar dong bagaimana membuat Kartesius, gitu kan? Koordinat Kartesius gimana? Bisa Bapak Ibu. Mereka dengan menentukan titiknya, mereka juga belajar di situ. Jadi tidak perlu kita tutup-tutupi AI yang mau kita share ke mereka. Biarkan mereka kreatif dengan pengetahuan mereka tentang AI. Mereka akan kreatif. Bahkan mereka bisa mengajari kita karena mereka punya waktu lebih banyak untuk mengeksplor pengetahuan mereka. Kadang kita yang tanya, kok Bu, Ibu tahu nggak ini gimana caranya? Tahu. Gimana gitu? Kan kadang kita yang dikasih tahu. Dan kita harusnya welcome. Kita welcome sebagai guru, berarti mereka sudah belajar lebih banyak dari guru. Kemudian keadilan dan non-diskriminasi. Ya, menghindari bias dan akses yang setara. Jadi kita pantau AI yang kita gunakan ya, supaya AI itu tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Misalnya status sosial, kita abaikan AI yang semacam itu, supaya tidak ada diskriminasi dan anak-anak dalam mengakses AI-nya setara. Itu etika. Kedua, yang ketiga, privasi dan perlindungan data. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ya, pentingnya kita menjaga data-data yang diberikan oleh anak, ya, dengan persetujuan orang tua itu sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Etika berikutnya, akuntabilitas dan tanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan AI, tapi keputusan ada di tangan kita. Kita menilai tugas anak-anak menggunakan AI atau kemampuan mereka menjawab soal dengan AI, tapi kemudian kita analisis lagi jawaban mereka. Disitulah peran kita. Kita yang mengambil keputusan. Kadang ada anak yang sehari-harinya mereka nggak tahu apa-apa. Kadang mereka juga masuknya 2 kali sepekan, harusnya 2 kali sepekan. Itu kadang mereka sekali. Tapi ketika ujian nilainya jadi 100. Kan kita kaget. Dapat dari mana mereka? Dapat dari mana dia? Kita tanya, duduk sama siapa dia? Ternyata duduk di sebelahnya atau sebelahnya, depan belakangnya juga sama gitu. Sama-sama nggak ngerti, tapi kok nilainya bagus. Itu perlu kita selidiki lagi, perlu kita analisis lagi, ya. Kemudian itu membuat kita memang pantas nih mendapatkan nilai segitu, karena setelah kita uji kembali ternyata bagus. Itu. Kemudian integritas akademik dan originalitas, mencegah plagiarisme dan menjunjung orisinal. Tadi yang ATR tadi. Kita copy, paste, tapi kita modif sebelum kita naikkan agar orisinal dari hasil kerja siswa itu adalah hasil mereka. Jadi kita sampaikan, kamu kalau menggunakan AI boleh silakan, tapi juga jangan copy paste langsung serahkan ke ibu, tapi dimodif dulu, apa ini dipelajari dulu, apa ini sudah benar seperti ini. Tapi kadang anak-anak malah ini ya, saya tidak ngerti Bu, kan copy paste aja. Disitulah peran kita untuk memberitahu, peran kita meluruskan pemahaman. Kadang anak-anak juga disuruh pakai AI, nggak ngerti Bu, ibu aja yang jelaskan. Apalagi matematika Bu ya, itu, mending mereka nggak usah pakai AI, ibu aja masuk. Enak kan kalau kita diharapkan kehadirannya. Ibu aja yang masuk jelas.
Oke. Yang tadi. Terakhir, pengembangan kompetensi digital atau literasi. Jadi edukasi AI dan pemahaman keterbatasan. Ya, kita edukasi mereka tentang AI ini manfaatnya seperti ini. Kalau kalian bijak dalam menggunakannya, maka akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Tetapi AI juga memiliki keterbatasan. Ada AI yang tidak bisa memberikan hasil yang akurat dari apa yang kita mau. Terakhir, masa depan AI dalam pendidikan ini sangat berperan yang membantu menyusun materi ajar yang lebih adaptif, kreatif, dan inovatif serta menyenangkan. Dan kemudian dengan AI kita bisa simulasi, ya, berbasis simulasi untuk pengalaman lebih nyata. Anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini adalah siswa-siswa kita, di mana mereka itu rata-rata kalau sudah praktek itu lebih antusias daripada mereka mendengarkan kita menjelaskan rumus. Ya, di sini. Kemudian AI dan pendidikan seumur hidup. Ya, AI ini mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan untuk semua usia. Jadi Bapak Ibu yang usia lanjut bukan berarti membatasi diri dengan AI, tapi bisa kepo dengan AI. Baik, jadi kesimpulannya adalah AI ini memiliki potensi besar di dunia pendidikan. Kemudian dengan AI kita terbantu, tapi terbantunya kita bukan sebagai pengganti, ya, tapi hanya sebagai pembantu kita menyelesaikan administrasi pembelajaran dan membantu kita menciptakan pembelajaran matematika yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan buat siswa-siswa kita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti. Minta hapusnya Bapak Ibu. Ya, tadi demikian tadi penjabaran dari Bu Istiana mengenai etika pemanfaatan AI. Jadi tadi sudah dibahas mengenai pengertian AI, kelebihan dan kekurangan AI dalam pendidikan, dan segala hal yang kita butuhkan yang ada kaitannya dengan AI. Jadi intinya mungkin kita bisa memanfaatkan AI, tapi tanpa harus bijak menggunakan AI. Jangan langsung menggunakan AI begitu saja tanpa ada modifikasi atau keamanan juga perlu ya Bu Isti ya. Keamanan data terutama. Kadang ini juga Bapak Ibu, sekarang ini ada anak-anak kita itu curhat kepada AI. Karena dengan AI dia merasa semua permasalahan mereka terselesaikan. AI dapat memberi mereka motivasi, mereka bisa bertanya apapun terhadap AI. Nah, jadi sekarang itu AI jadi teman setia mereka. Nah, mereka kalau itu tidak membutuhkan lagi teman real atau teman nyata, karena mereka sudah cukup dengan curhat atau bercerita dengan AI itu sudah merasa terselesaikan segala masalah-masalah mereka. Jadi itulah pentingnya kita memahami mengenai etika pemanfaatan AI dengan baik. Jadi itu juga bisa kita sampaikan ke anak-anak bahwa mungkin AI itu bisa menjawab permasalahan kita berdasarkan data-data atau banyaknya data yang dikumpulkan oleh AI tersebut, sehingga apapun masalah kita bisa terselesaikan oleh AI. Tapi sebenarnya AI itu secara tidak langsung itu sebenarnya bukan tidak memberikan solusi sebenarnya, cuman bisa memberikan kita semangat, motivasi. Secara umum mungkin masalahnya diselesaikan, tapi itu kan sekali lagi itu merupakan mesin ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan real teknologi mesin. Baik, demikian materi pertama mengenai etika pemanfaatan AI. Selanjutnya materi kedua yang akan dibahas oleh Ibu Dwi Cahyati
mengenai materi pembuatan modul ajar PM. Kepada Ibu Dwi Cahyanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Cahyanti. Kebetulan mengajarnya bukan matematika, mengajarnya bahasa Indonesia. Ketemu di belakang ada beberapa teman yang saya kenal, jadi bersemangat juga ya. Awalnya ngerasa, aduh, ini matematika sama bahasa Indonesia itu kan bagaikan dua hal yang bertolak belakang ya. Dan alhamdulillah diberi kesempatan dan diajak sama teman-teman dari pengibasan kakak kemarin untuk bisa mengisi hari ini. Jadi ini sharingnya Bapak Ibu, pastinya saya yakin di sini sudah banyak yang berkutat dengan AI maupun menggunakan AI dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Baik, ini tujuan kegiatannya yaitu berbagi teknik penggunaan AI dalam pembuatan modul ajar deep learning. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin ice breaking, kita bernyanyi bersama ya, tidak apa-apa sambil duduk. Ini lagunya cukup familiar di sosial media, yaitu Tepuk Belajar. Nah, kalau misalnya ini ya sudah sering melihat, pasti sudah tahu nadanya. Ya, boleh pakai gerakan, boleh kita bernyanyi saja ya. Kita mulai 1, 2, 3, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Mari belajar, mari belajar, mari belajar. Belajar AI buat modul ChatGPT dan Gemini di MGMP Matematika ya. Terima kasih Bapak Ibu. Biar durasinya lumayan lama gitu ya. Mau diulang? Oh tidak, nanti lamaan. Baik, sedikit menyinggung AI yang tadi disampaikan oleh Ibu Isti. AI sendiri sebenarnya cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem di mana membantu kegiatan manusia. Yang pertama bisa mengenal suara dan juga gambar sebagai mesin penerjemah bahasa, ataupun juga Bapak Ibu menggunakannya untuk lebih mempercantik filter diri. Nah, atau juga memprediksi satu hal. Kemarin saya diskusi sama teman, beliau tuh biasa main bibit atau main saham, itu bisa juga dengan AI memprediksi kira-kira saham yang bagus untuk saya tanam bulan ini apa gitu. Kemudian karena kita belajar tentang modul dan modul yang terbaru berkaitan dengan deep learning. Deep learning sendiri kalau boleh menyinggung, ini mendorong siswa untuk lebih memahami, kemudian mengaitkan dan memanfaatkan pengetahuannya dalam konsep sehari-hari, di mana siswa bisa menggali makna pembelajaran secara mendalam, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sebelumnya, dan juga membuat dalam konsep nyata. Seperti saya mengambil contoh di matematika. Matematika mempelajari tentang rumus bangun. Kemudian kalau aplikasi nyatanya kan menghitung bagaimana luas dalam sebuah bangunan. Selanjutnya apa saja komponen, karena kalau sudah bicara tentang AI kita akan bicara tentang kata kunci. Tentu saja kita sedikit menyinggung lagi berkaitan dengan komponen apa saja yang berada di dalam modul ajar deep learning. Yang pertama ada identifikasi atau identitas, di mana ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian desain pembelajaran. Desain pembelajaran ada kemitraan, ada praktik pedagogis dan sebagainya. Kemudian sebelum asesmen ada yang namanya pengalaman belajar. Ya, kalau kita dengar dulu itu langkah-langkah pembelajaran, terakhir adalah asesmen. 4 aspek ini sangat penting untuk selalu ditanamkan di dalam perintah AI. Selanjutnya komponen praktik implementasi pembelajaran mendalam, praktik pedagogis. Kita tahu ini model pembelajaran ya Bapak Ibu, seperti PBL, PJBL, dan juga inquiry. Kemudian lingkungan pembelajaran, bagaimana pengaturan kelasnya, kemudian pemanfaatan teknologi tentunya Bapak Ibu ketika mengajar
banyak media ajar atau bahan ajar yang bisa digunakan agar anak-anak lebih paham lagi. Kira kalau matematika apa ya Bapak Ibu yang paling sering digunakan? Kalau saya pernah lihat teman saya itu pakai sedotan dihubung-hubungkan bikin kayak kerangka-kerangka. Nah itu nggak tahu namanya apa. Kemudian terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Tentunya ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar, tidak hanya 100% hubungannya dengan siswa saja, tapi pasti guru, siswa, dan juga sekolah maupun orang tua. Nah, agar lebih ini lagi supaya bisa praktek segera, ini macam-macam AI. Yang pertama ada ini yang Bapak Ibu, ChatGPT, Meta, Grok. Kalau ini kalau tidak salah kemarin dari Cina ya Pak ya. Dari Cina kalau tidak salah ini Pi, Gemini dan Pi. Yang sering digunakan kira-kira yang mana Bapak Ibu? ChatGPT. Kemudian kalau Gemini pernah juga ya. Karena dua hal ini yang paling familiar untuk kita. Selanjutnya, nah ini kita akan menjelajah tentang pembuatan rancangan dokumen, di mana kita mencoba menggunakan tulisan ajaib Canva. Mumpung Canva kita adalah Canva Premium ya Bapak Ibu, bisa dicoba. Kemudian kita akan bisa juga mencoba Gemini. Jadi nanti kita akan lihat bahwa ternyata penggunaan di tulisan ajaib Canva dan Gemini itu memiliki perbedaan. Karena kemarin saya coba tulisan ajaib Canva itu dominan lebih banyak hiasannya. Tapi dari segi isi kurang selengkap kalau kita coba di ChatGPT maupun Gemini. Selanjutnya sebelum kita memulai, ini ada sedikit contoh prompt Bapak Ibu. Jadi namanya prompt atau kata kunci, dia inputnya butuh bermakna. Sama seperti kita, kalau bahasa Indonesia kan terikat konteks ya. Kalau matematika juga, saya bahkan belajar dari guru matematika teman saya. Bahasa dalam matematika itu jauh lebih detail karena berkaitan dengan logika. Nah kalau di komputer terutama ya di promptnya AI, mereka juga sama. Ketika membuat sebuah perintah atau prompt butuh konteks yang sangat jelas. Kalau yang saya contohkan ini sebenarnya konteks yang lumayan umum. Bapak Ibu bisa mencoba dengan menambahkan tujuan pembelajarannya ya, terutama perencanaan pembelajaran buat garis pelajaran tentang topik teks deskripsi. Ini karena saya bahasa Indonesia untuk kelas 9. Ini terlalu general, jadi nantinya hasilnya juga umum. Yang kedua refleksi. Kita bisa minta kepada AI buatlah 3 pertanyaan, beri batasan kepada AI agar apa yang kita inginkan jauh lebih sesuai dengan prediksi. Kalau dalam ilmunya itu ada teknik RACE, role, peran kita sebagai siapa, kemudian maksudnya peran AI-nya sebagai siapa, E-nya adalah action, kemudian C-nya adalah konteks, dan E-nya adalah expectation. Jadi AI dibuat bagaimana dirinya dan apa yang harus dilakukan, termasuk ekspektasi apa yang mau kita tanamkan. Semakin lengkap akan menghasilkan hasil yang semakin maksimal. Kuis juga bisa ya, buat kuis tentang topik mengenai sesuatu hal, pertanyaannya berapa, bisa diisi. Karena biasanya ini saya gunakan Bapak Ibu ketika materi pembelajaran sudah habis, waktunya masih banyak. Nah itu bisa juga. Umpan balik. Nah kadang-kadang kan kita terkendala bagaimana mengurai bahasa, membuat umpan balik. Nah AI pun juga bisa membantu kita. Ini ada promptnya, tuliskan komentar positif dan konstruktif tentang esai, proyek atau perilaku siswa. Selanjutnya penulisan rubrik. Rubrik pun juga kita bisa minta tolong kepada AI untuk dibuatkan sesuai dengan yang kita mau. Karena rubrik itu biasanya akan membantu para guru memberikan batasan nilai yang sesuai. Karena kan kalau nilai tabula rasa kadang-kala tidak sesuai dengan temannya. Satu dikasih 75, satu 78, perasaan dia nyonteknya sama yang 75 deh. Gitu ya. Selanjutnya, mari kita mencoba membuat modul ajar. Ini ada contoh modul ajar. Silakan Bapak Ibu jika ingin mencoba. Modul ajarnya bisa di ini ya, di scan barcode-nya.
Jadi ini saya dapat dari YouTube prom yang benar-benar lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Ada saya tandai merah itu untuk deskripsi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian yang titik-titik juga berisi tentang hal yang dibutuhkan, terutama yang titik-titik itu kelas berapa, capaian pembelajarannya apa, dan juga kalau tidak salah tujuan pembelajaran. Itu bisa Bapak Ibu kopas dulu. Kemudian kita akan mencoba membuka ChatGPT atau Gemini. Kalaupun mau di Canva juga bisa. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, minta akses ya. Oh, minta akses. Boleh sekali lagi dicoba ya. Apa sudah bisa Bapak Ibu? Ya. Ya, di sini bisa dilihat sebagai seorang guru profesional berpengalaman dan merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, ya, kita memberitahu dan membentuk AI adalah seorang yang profesional dalam bidang matematika. Ditulis jenjangnya, ya bisa diganti SMP ataupun pas SD. Nanti ada beberapa hal juga yang perlu dituliskan oleh Bapak Ibu, terutama di matematika pelajarannya, temanya, fasenya, alokasi waktu, dan juga, nah kalau ingin asesmen awal, ini opsional, asesmen apa yang biasanya Bapak Ibu inginkan, yang menggunakan asesmen diagnostik yang memuat minat belajar, maupun soal yang berkaitan dengan bilangan bulan. Ini masih terlalu umum. Ini saya contoh pakai bilangan bulan. Kalau ada misalnya soal pilihan ganda berjumlah 5 berkaitan dengan bilangan bulat, itu jauh akan membuat hasilnya maksimal. Jadi kalau sudah ada isi yang merah, yang kurung ini dihapus saja Bapak Ibu. Saya copy, baru coba di ChatGPT. Ini kebetulan kemarin saya coba karena terlalu banyak, biasanya nanti error. Solusinya bisa mengganti browsernya yang sebelumnya mungkin di Google jadi di Mozilla, atau mengganti user yang baru, email yang baru, itu bisa juga. Kalau mau premium Bapak Ibu bisa mengupgrade, kalau tidak salah ratusan ribu per bulan. Itu lumayan kalau kita punya kegiatan usaha ataupun yang lainnya, itu akan bermanfaat.
baterai penuh. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada yang coba? Tidak kelihatan ya? Di situ kan ada alokasi waktu yang bisa ditulis, kemudian prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kegiatan intinya kan terkait 3 hal yang memahami, mengaplikasi, merefleksi. Asesmen awalnya bisa diisi. Tujuan pembelajarannya, jika tidak ada tujuan pembelajarannya tentunya nanti akan membingungkan. Ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang diisi ya, terutama mata pelajarannya, temanya, fase, alokasi waktu, identifikasinya ini dihapus dulu. Dimensi profil lulusannya ditentukan 2. Kalau tidak salah kan ada keluarga negaraan. Ada kesehatan, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kita bisa isi. Yang mau ditentukan adalah kolaborasi dan kreativitas. Kemudian di saat pembelajarannya bisa diisi yang peserta didik dapat mengenal dan memahami bilangan bulan. Selanjutnya kriteria pencapaian pembelajaran. Tindak lanjutnya buat asesmen formatif dan sumatif yang digunakan untuk remedial maupun juga umpan balik, itu bisa diisi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini yang dikurung dihapus saja kalau sudah selesai. Ini saya mohon maaf kalau misalnya ternyata ketercapaian tujuan pembelajaran tidak sesuai Bapak Ibu. Iya, jadi ini mau kita ya.
Baik, saya coba copy, kemudian kita masukkan di Canva. Baik, Canva ini kalau di Canva kita mulai dengan tampilan awal di beranda. Silakan kalau Bapak Ibu kalau mau coba di Canva dulu. Ini nanti ketika promnya sudah di copy, kita masuk di Canva buat, kita pilih yang bagian doc, kemudian sambil tunggu, ambil yang kosong ini, RTF ini kan ada kirim kan? Saya kirim dari akses ini banyak yang akses kayaknya internetnya ya, jadi rebutan jaringan. Bisa juga ya Bapak Ibu, kita kalau di Canva lama kita coba di Zoom ini. Ini tadi saya coba buat soal, jadi kalau Bapak Ibu bikin soal, saya buat nih, promnya buat 10 soal pilihan ganda mengenai bilangan bulat dan 5 soal esai beserta jawabannya. Dia secara langsung bisa memberikan video ini. Tapi kita fokus dulu ke prom. Yang tadi sudah kita buat. Nah, kita taruh di bagian kolom perintah. Cara cepat dia akan membuatkan modul ajar. Ini masih loading Bapak Ibu di Gemini. Nah, ini sudah ternyata di Canva. Masuk di tulisan ajaib, ketika kita sudah membuka ada layar seperti ini, kita tinggal tulis di tulisan ajaib, diklik, kemudian di paste. Setelah sudah di paste, kita cukup menekan tombol enter ini secara otomatis dia langsung membuat. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan keperluan. Ini sudah ada tahapannya, tapi kita akan lihat hasil di Canva ini apakah jauh lebih lengkap daripada di Gemini, karena sebelumnya saya coba itu lebih lengkap di Gemini, hanya saja ya tampilannya tidak menarik. Jadi sudah Bapak Ibu, jadi dimensi profil lulusannya, desain pembelajaran, tujuannya, praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, sampai ke langkah-langkah. Dan kalau kita lihat ini kan terlalu umum ya, belum lengkap. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan konteks yang Bapak Ibu tuliskan dalam promnya. Kalau saya karena memang mohon maaf keterbatasan dari buku matematika, saya mengambil secara general saja. Ini kan kurang lengkap. Tapi kalau Bapak Ibu bisa membuat dengan sangat lengkap, itu tentu saja hasilnya berbeda dengan apa yang saya tampilkan. Ini yang ada di Canva. Jadi tadi kalau kita ulang, Canva itu dari beranda ke klik tambah, kemudian nanti ada tulisan ajaib baru di situ. Ini di Canva Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau di Canva ini dari halaman atasnya kita ambil yang buat dokumen. Saya ulang ya, maaf Bapak Ibu ini buat dokumen yang ini, kemudian ini, selanjutnya nih kita tinggal tunggu. Di sini ada tulisan ajaib. Nih tulisan ajaib baru silakan kopas. Setelah kopas, bagian yang biru ini dibuat seperti itu, langsung muncul. Ini di Canva. Kalau tadi di Gemini kita masukkan di kolom ini ya Bapak Ibu, kolom yang ini promnya dia secara otomatis membuat juga, dan bisa dilihat Bapak Ibu bahkan membuatnya dalam bentuk ini juga, dalam bentuk tabel. Tabelnya ini Bapak Ibu bisa copy dengan lambang yang di bawah ini, tinggal disalin
bisa diekspor juga. Prinsip ya, bisa juga di copy ke Word. Jadi di sini jauh lebih lumayan lengkap. Sekali lagi Bapak Ibu, kembali ke bagaimana kita mengisi form yang ada di dalam kotak perintah. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga saja apa yang disampaikan bisa dimanfaatkan dengan baik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Dwi yang kali ini membahas mengenai pembuatan modul ajar, khususnya modul ajar pembelajaran mendalam ya, PM ya. Jadi dengan AI kita bisa membuat modul ajar. Ini kira-kira berapa menit ya tadi Bu Dwi ya? Kira-kira bisa selesai ya? Sekelilingnya, tergantung jaringan tadi ya. Kalau jaringannya Senin Kamis ya mungkin agak lama juga. Tapi kalau misalnya jaringannya bagus, itu beberapa detik sudah bisa jadi. Yang penting pengisian prompt-nya ya Bu Dwi ya. Pengisian formnya itu ada beberapa tadi yang saya lihat. Kita harus mengubahnya dulu, kita sesuaikan dulu terhadap materi yang akan kita masukkan. Kita harus mengedit dulu. Dan tadi yang di share sama Bu Dwi ini poin-poin garis besarnya aja ya Bu Dwi ya, garis besarnya aja. Tapi kita tetap mengganti atau mengedit beberapa kalimat, kemudian beberapa kata-kata yang kita butuhkan, kita sesuaikan dengan materi yang kita ingin sampaikan ke siswa. Ya mungkin ya Bapak Ibu mohon maaf. Ini kalau di Canva belum bisa ini kan. Kalau mau mendownload, bagikan Bapak Ibu, kemudian pilih jenis filenya, bisa dokumen dan tinggal unduh. Nih, jadi kalau dari awal ini ada klik bagikan. Sudah jadi, klik bagikan, kemudian unduh, baru jenis filenya yang diambil apa, dokumen atau PDF, setelah itu diunduh. Itu saja. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa nanti sambil sharing juga tentang pembuatan ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya, jadi mungkin saya sudah nyoba beberapa kali di ChatGPT, kemudian juga untuk membuatkan gambar bubuk diketahui panjang rusuknya. Dibuat soal yang saya minta, cuma gambarnya nggak keluar, nggak ada. Gimana itu? Jadi memang Pak berkaitan dengan ChatGPT terutama yang gratis Pak, itu punya keterbatasan. Ya, jadi perintah yang kita inginkan itu tidak selalu sesuai karena balik lagi. Kalau versi premium itu bisa jadi, tapi kalau misalnya gratis, karena kan kalau gratis itu mereka tidak dimodifikasi secara update sehingga terbatas Pak. Jadi balik lagi itu kita bisa menggunakan yang lain. Terakhir kayak saya lihat itu sekitar sampai 300, tapi itu balik lagi sih Pak ke sebulan. Atau ada Bapak Ibu yang pengalaman, karena saya kemarin itu baru sekali melihat, penasaran kalau premium berapa sih gitu, sekitar 300 ya. Jadi memang kekurangannya bisa Pak, apa-apa dibuat menyenangkan dulu, setelah itu dibuat kita butuh. Iya benar. Baik,
Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke materi ketiga. Yang materi ketiga ini kebetulan saya yang mengisi ya. Saya kena bagian untuk pembuatan bahan ajar. Ya, di situ ada kalimat bahan ajar yang baik membantu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ya, jadi dengan bahan ajar yang baik itu membuat siswa itu belajarnya lebih bermakna dan lebih mengingat dengan apa yang dia perhatikan, apa yang dia lihat pada saat kita menyampaikan bahan ajar. Nah, jadi misalnya aja kita pada saat kita pembelajaran kita memutarkan video tentang materi yang kita ajarkan itu berkesan bagi mereka. Kemudian pada saat kita mempraktekkan sesuatu misalnya tentang bangun datang misalnya atau bangun ruang, kubus, balok. Nah, seperti itu kita membawa alat peraga dan kita menjelaskan dengan detail tentang bangun ruang atau alat peraga yang kita gunakan itu merupakan sesuatu yang bermakna. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar adalah segala bentuk materi termasuk alat dan instrumen yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini bahan ajar ini fungsinya adalah untuk membantu tercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran. Materi tidak terbatas pada buku fisik, bahkan bahan ajar bisa berupa teks, gambar, video, audio, atau format interaktif digital yang lengkap dengan kurikulum. Jadi bahan ajar ini tidak terbatas dengan buku paket saja. Jadi bahan ajar itu bisa berupa video, kemudian audio gitu ya, ataupun gambar-gambar yang menarik itu juga termasuk bahan ajar yang kita gunakan. Tujuan bahan ajar pertama, membantu peserta didik belajar secara mandiri, memungkinkan mereka menguasai kompetensi tanpa selalu bergantung pada kehadiran guru. Ya, jadi mungkin kita bisa di grup itu bisa kita share video, link video, atau misalnya link Canva atau bahan-bahan materi tentang materi yang kita pelajari itu bisa kita share di grup. Nah, mereka bisa baca sendiri. Kemudian dengan menonton video yang kita share juga mereka bisa menonton dan bisa memahami maksud dari materi yang kita akan ajarkan. Kemudian menyediakan acuan dan struktur yang konsisten bagi guru dan siswa, memastikan fokus pada materi inti. Jadi bahan ajar itu yang kita sesuaikan aja dengan materi yang kita akan jelaskan. Bahan ajarnya kita harus menyelesaikannya sehingga fokus pada materi inti yang akan kita pelajari. Kemudian memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur sesuai dengan target kurikulum. Menjamin keseragaman materi ajar yang disampaikan, khususnya dalam program pendidikan berskala besar. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan materi yang terorganisir dan fokus. Nah, jadi seperti tadi yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita sudah share video, mereka sudah menonton, itu sudah cukup membuat kita lebih efisien lagi masalah waktu. Jadi kita tidak perlu lagi menjelaskan lebih detail lagi, cukup mereka menonton sudah sedikit banyak mereka sudah paham, minimal garis besar dari materi yang akan kita ajarkan itu mereka sudah paham. Fungsi bahan ajar ada dua. Fungsi bagi guru, panduan utama dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kemudian sebagai alat yang objektif untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian kompetensi siswa, kemudian membantu menghemat waktu karena materi sudah tersusun sistematis. Lanjut, untuk siswa, fungsi bahan ajar itu sebagai sumber belajar utama atau pendukung untuk mendalami topik tertentu. Kemudian memfasilitasi kemampuan memahami materi secara mandiri. Kemudian sebagai alat untuk mengulang dan memperkuat pemahaman di luar jam pelajaran. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah membagikan materi pembelajaran
belajar di luar dari jam pelajaran, pada saat mereka di rumah, pada saat mereka kondisinya lagi santai, mereka bisa membuka kembali bahan ajar yang kita bagikan. Ya, bentuk-bentuk bahan ajar ada 5, termasuk format penyampaiannya. Pertama, secara tertulis itu terdiri dari buku teks, modul, lembar kerja siswa, handout dan jurnal. Berupa audio, bisa berupa rekaman penjelasan, podcast, edukatif, dan wawancara ahli. Secara visual, bahan ajar itu bisa berupa poster, bagan, peta konsep, foto, dan ilustrasi. Kemudian dengan bahan ajar secara audiovisual bisa berupa video pembelajaran, film dokumenter, dan animasi edukatif. Bahan ajar berupa interaktif itu bisa berupa multimedia, aplikasi e-learning, simulasi, dan kuis berbasis digital. Nah, di sini berkaitan dengan bahan ajar yang ada beberapa macam ini, saya ingin memperkenalkan pemanfaatan AI yang bisa digunakan dalam pembuatan bahan ajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendengar kata Gamma AI. Gamma AI. Minta tolong angkat tangan Bapak Ibu yang sudah menggunakan Gamma AI dalam proses pembuatan bahan ajarnya. Oh, belum. Oh ya, Pak Sam pasti sudah ya Pak Sam ya. Ya, jadi salah satu pemanfaatan AI dalam pembelajaran itu kita bisa menggunakan Gamma AI. Gamma AI itu adalah sebuah platform inovatif berbasis kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk merevolusi cara Anda membuat presentasi, dokumen, dan laman web yang kaya visual secara instan. Jadi di sini Gamma AI ini hanya berupa presentasi atau PPT saja, Bapak Ibu, pembuatan presentasi dan PPT saja. Tapi di dalamnya kita bisa mengedit, menambahkan video juga bisa, menambahkan grafik, menambahkan gambar-gambar yang sesuai di dalamnya juga bisa. Gamma AI itu menggunakan teknologi AI untuk mengolah input teks Anda dan secara otomatis menghasilkan struktur, tata letak, dan desain yang profesional. Jadi mungkin kita pernah mendengar ada kata Canva ya. Nah, kalau Canva itu kan kita perlu mengedit lagi, kita perlu mengambil elemen-elemen lagi yang istilahnya kita butuhkan. Kalau dari Gamma AI ini kita tidak perlu. Jadi orang yang ahli IT, orang yang punya keahlian mendesain itu tidak perlu ini. Kita tidak perlu orang menjadi orang yang ahli desain. Kita coba menggunakan Gamma AI ini sudah jadi gitu Bapak Ibu. Kemudian menghilangkan kebutuhan desain manual yang rumit, dapatkan presentasi yang elegan, seimbang, dan sesuai tren desain dalam hitungan detik. Nah, jadi Gamma AI ini tergantung ya, sekali lagi dalam hitungan detik itu tergantung jaringan yang kita gunakan. Kalau misalnya jaringannya bagus, akan selesai dalam beberapa detik. Tapi kalau misalnya jaringan kurang bagus, itu juga mempengaruhi lama waktu pembuatan presentasi atau PPT dalam Gamma AI. Konten yang dihasilkan bersifat responsif, terlihat sempurna di desktop maupun perangkat seluler, mendukung berbagai opsi ekspor dan presentasi. Nah, termasuk ini yang saya buat, ini adalah hasil dari Gamma AI, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa memulai mempraktekkan. Karena tadi pada beberapa saya bertanya tadi ya, sudah pernah mendengar Gamma AI, ternyata sebagian besar 40% mungkin itu belum pernah mendengar Gamma AI. Ya, jadi Gamma AI ini sudah saya bagikan juga di sekolah saya juga. Terus yang paling menarik itu pelajaran IPS. Pelajaran IPS itu sangat senang sekali ketika menggunakan Gamma AI, karena topik-topik yang dibahas itu dia langsung keluar sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi sekali lagi harus menyesuaikan prompt yang kita butuhkan ya Bapak Ibu ya, harus lebih khusus lagi, jangan sifatnya umum. Kalau umum nanti ya pembahasannya ada, cuma dia masih bersifat umum. Kalau kita promptnya bagus, kita akan lebih detail lagi membuat promptnya, kata-katanya.
Nanti yang tampil juga akan lebih menjurus lagi dengan materi yang akan kita pelajari. Dan Bapak Ibu mungkin bisa kita praktekkan langsung. Tidak perlu mendownload aplikasi Gamma AI, cukup masuk di Google Chrome, kemudian bisa kita ketikkan Gamma AI. Oke deh, saya dari awal ya. Ketik Gamma AI. Jaringan saya sendiri sudah komis ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya, nggak bisa connect. Iya,
Oh, tadi ngecas di sekolah. Nggak penuh berarti. Nggak panas ya? Oh, belum.